Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, apa kabar? Kembali lagi di acara Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Ya Sobat Milenial, pada hari ini kita akan membawakan topik yang mungkin begitu viral ya di Provinsi Gorontalo, dan saat ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga para pemirsa semua dimanapun Anda berada, insyaallah, dan para kru semua yang sementara hadir di tempat ini, ya, baik yang di lantai atas maupun lantai bawah, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Baik Sobat Milenial, pada hari ini kita akan membawakan topik yang bertema ataupun yang berjudul tentang bunuh diri. Nah, kasus bunuh diri ini begitu viral di kota Gorontalo ataupun di Provinsi Gorontalo. Pada bulan Juni ini mungkin ada sekitar 3 orang mahasiswi ataupun anak pemudi yang bunuh diri, ya, menghilangkan nyawanya di tangan sendiri. Nah, ini mungkin bagaimana terkait agama, pandangan agama terhadap pelaku bunuh diri ini. Nah, Ustadz, melihat maraknya terjadinya kasus bunuh diri, nah ini pandangan agama terhadap orang yang melakukan bunuh diri ini seperti apa, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Berkaitan dengan bunuh diri ini, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dengan berbagai macam lafaz. Lafaz yang pertama, Allah menyebutkan dengan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ya. Atau dalam lafaz yang lain, Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ya, dengan berbagai macam lafaz. Janganlah kalian condong kepada orang zalim sehingga kamu menyebabkan kamu itu disentuh oleh api neraka. Ya, berbagai macam lafaz yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang masalah kita tidak boleh condong kepada kezaliman atau kita bunuh diri. Ya, dan bunuh diri ini, ya, sebuah hal yang terlarang dalam Islam. Ya, bahkan hal ini adalah hal yang memang cukup diperhatikan dalam Islam. Yeah. Apalagi kalau dia berkaitan dengan diri seorang muslim. Yeah. Ya. Sedangkan orang yang di luar muslim saja dijaga kehormatannya, dijaga dirinya, tidak boleh ditumpahkan darah. Yeah. Apalagi kalau dia berkaitan dengan orang muslim. Ya, tentunya lebih dijaga lagi. Yeah. Ya. Kenapa ada toleransi? Ya, itu karena apa? Karena kita menjaga, bukan hanya menjaga akidah mereka. Maksudnya menjaga akidah, maksudnya bukan menjaga akidah apa, tapi kita menjaga jangan sampai dia tersinggung. Ya, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Itu maksudnya kita menjaga, jangan kita mencela mereka, mereka mencela kita. Itu maksudnya. Itu saja, masalah keyakinan saja kita harus jaga. Jangan sampai dengan kita mencela mereka, mereka balik mencela kepada kita. Iya. Itu berkaitan dengan akidah, apalagi dengan kehormatan, apalagi dengan jiwa. Tidak boleh. Ketika kita berjihad pun, ya, kita tidak semua orang kafir itu diperangi. Karena apa? Saking Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Yeah. Ya, sehingga tidak sembarangan membunuh jiwa. Ya, apalagi membunuh jiwa orang muslim, apalagi membunuh jiwa diri kita sendiri. Yeah. Terlebih lagi, jelas hal ini adalah hal yang tidak boleh kita lakukan, karena itu adalah hal yang termasuk
kezaliman, ya. Taib. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, terlepas dari bagaimana cara seseorang melakukan bunuh diri, apakah kematian ini merupakan suatu ajal, Ustaz? Kematian itu memang ajal, ya. Dan namun ingat juga, kenapa orang yang bunuh diri itu dia termasuk zalim, ya? Karena apa? Dia mengingkari beberapa hal. Dia bukan mengingkari ajalnya, tapi dia mengingkari beberapa takdir Allah. Allah memberikan kepadanya misalnya kesusahan, Allah memberikan kepadanya ujian. Kadang dia berat untuk menanggung ujian tersebut. Misalnya dia jatuh cinta terlalu berlebihan, terlepas, sakit. Sakitnya apa? Bunuh diri. Karena apa? Karena dia cinta tidak ikhlas, tidak tulus. Kalau sesuatu itu bukan karena Allah, tidak tulus karena Allah, apa yang jadi? Sakit, ujungnya sakit, ya. Maka ketulusan karena Allah itu yang dibutuhkan. Kalau kita tulus, dia mau datang, terima. Dia mau pergi juga silahkan, ya. Karena apa? Karena kita tulus. Kita tidak benci dia. Kita karena Allah, lillah, ya. Jadi dia mau pergi, silahkan ente pergi. Karena kita tulus. Orang tidak tulus, orang kecewa itu karena apa? Karena terlalu berharap kepada manusia. Ya, sehingga apa? Ketika diputuskan oleh pacarnya, tidak jadi nikah, ya, apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Iya kan? Ya. Dia minum racun atau dengan berbagai macam cara. Dia loncat dari gedung yang paling tinggi. Ya. Atau dia gantung diri. Karena apa? Karena tidak ada ketulusan karena Allah. Kalau dia tulus karena Allah, lillah, ya, maka dia tidak pernah kecewa. Anda pergi, silakan Anda pergi. Anda benci, silakan Anda benci. Yang penting saya tidak dibenci oleh Allah. Itu orang yang tulus. Kapan dia tulus seperti itu? Dia tidak pusing. Orang benci dia, orang cela dia tidak pusing. Ya. Dia orang datang sama dia menipu, ya, hanya datang sebentar, cinta monyet. Ada cinta monyet kan? Ada. Ya, cinta monyet itu kan cinta sebentar. Dia datang hanya sekedar mencicipi sebentar, dia pergi lagi. Dia mau cari siapa lagi yang lebih baik dari itu. Ya silakan dia pergi saja, silakan pergi. Ya. Tapi ingat bahwa orang yang tulus itu engkau tidak akan dapatkan kedua kalinya. Sulit engkau dapatkan. Di antara 1000 orang engkau akan dapatkan mungkin 1-2 saja tulus, ya. Orang tulus itu bukan ketika Anda berbahagia, tapi orang tulus itu apa? Ketika Anda dalam keadaan sakit dan terjatuh, itu orang yang tulus. Memilih sahabat itu atau pasangan hidup itu demikian. Bukan lihat Anda senang pasti dia akan mendekat. Tapi ketika Anda terjatuh, Anda tersungkur, Anda sakit, disakiti semua, dia mendekat, dia adalah orang yang tulus kepadamu. Ya, jadi biarkan dia pergi. Ya. Jadi orang kadangkala dia dia tidak bisa menerima takdir itu karena apa? Bukan karena dia tidak bisa menerima, tapi apa? Karena dia tidak menerima takdir yang lain. Takdir itu seperti itu. Dia tidak menerima bahwa jodoh itu di tangan Allah. Jodoh itu Allah yang tentukan. Ya. Jadi walaupun apa yang terjadi, ya sudah, kembalikan seperti itu. Kita hanya ikhtiar. Kalau tidak, ya sudah, khalas. Silahkan pergi, ya. Semua orang memilih itu punya resiko masing-masing. Dia memilih tulus dan ikhlas. Orang yang tulus berarti dia siap untuk berjuang, ya. Dia memilih dengan orang yang selalu bahagia itu sebentar, ya. Ketika dia punya uang, engkau bahagia. Tapi ketika dia tidak punya apa-apa lagi, tunggu, apakah dia bahagia seperti dia punya uang atau tidak? Ya. Tapi orang yang tulus dia bahagia terus, ya. Ada kelebihan ataupun tidak, dia rela bersama. Itulah orang yang tulus. Tapi memang kebanyakan banyak tekanan, Ustaz, kalau misalnya menghadapi ujian, sehingga orang banyak. Ya, tekanan itu, makanya tekanan orang itu semakin ditekan, ya. Permata itu akan terlihat mengkilat kalau dia terlalu diasah, selalu diasah. Ya. Begitu juga itu hidup. Orang akan semakin kuat keimanannya ketika apa?
ketika dia banyak ditimpa dengan ujian bertubi-tubi. Jadi jadilah seperti apa namanya tadi? Permata. Ya. Jangan terlalu manja dengan hidup. Orang kalau hidup terlalu manja, ketika dia ditimpa, tersungkur, habis. Tapi dia kalau seperti permata, ketika dia selalu diasah, pasti dia akan senang. Dia akan bahagia. Semakin dia mengkilat. Semakin orang cela, dia semakin mengkilat. Bagaikan gaharu. Semakin dibakar dia semakin harum. Ya, bukan semakin busuk, semakin harum. Itulah gaharu. Itulah permata. Jadilah kita seperti permata. Tekanan itu membuat kita harus menjadi seperti menjadi lebih optimis lagi. Jangan menjadi kita kendor. Pada hakikatnya kita ketika diuji itu Allah sementara mengangkat derajat kita. Apakah kita sanggup melewati ujian demi ujian bertubi-tubi itu atau tidak? Kalau kita mampu melewati itu, berarti kita sanggup. Tapi kalau kita tidak mampu, berarti kita apa? Orang-orang yang penuh dengan sandiwara. Semuanya diposting, semuanya padahal dia tidak mampu dengan ujian. Diberikan ujian sedikit, yang senang-senang dia posting. Tapi ketika dia sedih, dia tidak pernah posting, santai. Ya, karena apa? Karena dia tidak teruji. Jadilah kita seperti permata. Ya, jadilah kita seperti gaharu. Walaupun dibakar tetap harum. Ya. Permata walaupun diasah, tetap mengkilat. Jadi mengkilat. Itulah permata. Kita mau pilih mana? Permata atau selain dari permata? Kalau diuji sedikit kita menangis, cengeng. Ini orang-orang mental yang kerupuk seperti ini. Ya, jadi tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu bunuh diri karena apa? Karena dia tidak menerima jalan rezeki. Kadang kan Allah sudah berikan rezekinya seperti itu. Mungkin susah, di awal susah, tapi karena dia tidak sabar, dia bunuh diri. Ya. Padahal Allah memberikan kesusahan itu bukan karena Allah memberikan kesusahan. Allah memilihkan dia jalan, dia harus melewati jalan itu dulu. Yang harus dia tempuh. Ya. Tidak boleh kita terlalu terlalu susah untuk melewati jalan itu. Ya, mau tidak mau jalan itu kita harus lewati. Mau tidak mau jalan itu yang harus kita lewati dengan tetesan air mata. Ya, berat memang. Tapi mau tidak mau kita harus terima. Mau tidak mau kita harus lewati itu. Dan itulah yang membuat kita dewasa. Orang dewasa itu apa? Ketika dia kena musibah, dia sabar. Sabar berulang-ulang. Itu orang yang dewasa. Ya. Dia dia tidak pernah sedih dengan berbagai macam ujian tersebut. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, jika dinilai dari kezalimannya, Ustaz. Nah, ini tingkat kezaliman yang paling tinggi ini apakah orang yang membunuh orang lain? Bagaimana? Apakah yang membunuh orang lain ataupun membunuh diri sendiri? Iya. Tingkat kezalimannya yang paling dua-duanya, tapi yang paling tinggi itu membunuh diri sendiri. Ya, dua-duanya haram. Ya. Menzalimi orang lain itu tidak boleh. Ya, kata Nabi Muhammad SAW apa? Ya, unsur akhaka zaliman atau mazluma. Ya, tolonglah saudaramu apa? Zaliman atau mazluma. Ya, yang menzalimi dan yang dizalimi. Ya, itu kata Nabi. Jadi dua-dua kita pilih. Dua-dua kita tolong. Dua-dua salah. Iya. Ya. Orang yang menzalimi juga salah, orang membunuh diri juga salah, orang menzalimi orang lain juga salah, membunuh orang lain juga salah. Dua-dua salah. Tapi yang paling salah itu apa? Ketika dia membunuh dirinya sendiri. Ya. Berarti dia tidak rela, dia tidak sabar dengan ketentuan Allah. Ya. Dia tidak tulus. Makanya kalau bergaul dengan orang itu tulus dong. Ya. Kita mau beribadah itu tulus. Kenapa Fir'aun itu di dalam neraka? Kenapa Korun itu di dalam neraka? Apa sih yang tidak ada sama mereka? Jabatan tinggi. Korun punya harta yang banyak. Tetapi kenapa di neraka? Karena mereka bukan orang-orang yang tunduk. Jadi dibutuhkan kepada kita apa? Ketundukan kepada Allah. Kita tunduk. Ya. Kita rela menerima segala macam ketentuan Allah. Kalau kita rela menerima ketentuan Allah, kita siap dengan berbagai macam ujian itu. Tersenyumlah. Sesungguhnya di balik senyuman itu, walaupun kita banyak masalah, ya, kita adalah orang yang terbaik. Ya. Kadangkala ada orang yang tertawa, terbahak-bahak, ya. Tapi ketika dia tertawa terbahak-bahak,
ya, dia tidak mampu menerima ujian itu. Dia mungkin senang bersama dengan keluarganya, tertawa terbahak-bahak, tapi lihat dia ketika dia ditimpa dengan musibah, apakah dia mampu atau tidak? Di situ ukurannya. Ya, suami istri kadangkala dia tidak cocok, itu bukan karena apa? Kadangkala dia tidak cocok, cepat retak. Karena apa? Karena salah satu di antara mereka karena tidak ada tulus karena Allah. Ya. Jadi kalau mencintai itu harus tulus. Sehingga kalau dia datang, kita cintai dia karena Allah. Dia pergi, silahkan ente pergi, karena saya karena Allah, bukan karena ente. Ya, silahkan pergi ente. Saya tidak butuh ente. Maksudnya bukan tidak butuh bagaimana? Saya karena Allah. Yang memerintahkan saya berbuat baik adalah Allah, bukan kamu. Itu maksudnya. Karena apa? Karena dia tulus. Karena Allah. Jadi ketulusan itu yang penting. Kalau kita tulus, apapun yang terjadi kita biarkanlah. Ya. Dan semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Betul. Ya, ada pengadilan Allah. Ya. Ente zalim sama ana, Allah yang akan mengadili. Ya. Kita zalim sama dia, kita juga akan diadili. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Antara kita dengan Allah itu tidak ada lagi juru penerjemah. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ya, kalau ditanya mana yang lebih zalim adalah menzalimi diri kita sendiri. Bunuh diri itu lebih zalim. Zalimnya karena apa? Karena beberapa hal itu. Dia tidak bisa menerima takdir Allah yang lain. Dia tidak bisa sabar. Orang yang bunuh diri itu tidak sabar dengan ketentuan Allah. Ya. Hidup itu keras, butuh pertarungan, butuh perjuangan. Berbuat baik itu saja butuh perjuangan. Ya, jangankan bicara buruk, baik saja butuh perjuangan. Ya, perjuangan yang sangat tinggi. Ya, dan hidup itu adalah pilihan. Masing-masing pilihan punya resiko masing-masing. Ya, ente memilih orang yang baik, ya resikonya begitu, ente dicela. Yang mencela ente apa? Orang buruk loh. Ya. Ente memilih orang buruk, yang mencela ente adalah orang yang baik. Semua ini tidak ada yang bebas dari celaan. Ya kan? Tidak ada yang bebas dari celaan. Kita ini manusia. Ya. Manusia itu punya salah, punya benar. Kita bukan syaitan yang selalu salah terus, kita bukan malaikat yang selalu benar terus. Tapi kita manusia yang punya benar, punya salah. Ya, itulah manusia. Ya. Yang pada hakikatnya. Nah, baik, Ustaz, kita pending dulu, nanti kita akan lanjutkan. Baik, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus kami di Robusta Ngobrol Bareng Ustaz. Ya, Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol Bareng Ustaz. Nah, Ustaz, bicara tentang masih dengan kasus bunuh diri, rata-rata kasus bunuh diri yang terjadi saat ini yaitu terjadi pada perempuan, Ustaz. Kebanyakan laki-laki. Kebanyakan perempuan, rata-rata perempuan. Nah, ini apakah perempuannya yang paling tidak tulus ataupun laki-laki yang paling tulus, Ustaz? Bagaimana? Begini ya, kenapa perempuan kebanyakan itu yang banyak bunuh diri? Karena perempuan itu banyak bermain perasaan. Ya, beda dengan laki-laki. Laki-laki itu banyak bermain otak. Pikiran ya, Ustaz? Iya, pikirannya bermain. Sehingga coba lihat. Antum bisa lihat, mengukur itu dengan apa? Kalau marah, coba lihat kalau perempuan marah, coba bagaimana perempuan marah dan laki-laki marah, coba antum bayangkan, ya. Kalau perempuan marah, coba lihat, dia bicara terus, dari dapur ke ruang tamu balik ke dapur. Itu perempuan kalau marah. Coba kalau laki-laki yang marah, coba bagaimana laki-laki marah? Laki-laki marah itu kalau dia marah diam, ya. Kalaupun dia marah sekali, satu kali ketuk atau apa, cuma itu saja. Setelah itu selesai. Karena apa? Otaknya jalan, otaknya masih normal. Ya, otaknya masih normal. Jadi kalau kenapa perempuan paling banyak bunuh diri? Karena apa? Rata-rata perempuan itu banyak bermain perasaan. Ya, kadang perasaannya tidak terbimbing. Ya, kadang perasaan itu buyar. Kadang perasaannya itu tidak normal,
ya, tidak stabil. Sehingga ketika masalah itu datang dengan ketidakstabilan perasaannya, itu menyebabkan apa? Dia bunuh diri. Ya, bunuh diri. Yang kedua, dia tidak bisa menerima takdir Allah. Dia maunya, orang yang bunuh diri itu, dia maunya simple, harus jadi, gitu. Itu orang yang bunuh diri. Ada juga laki-laki. Orang yang laki-laki, dia punya karakter egoistisnya tinggi. Harus jadi. Kenapa jadi begini? Dia tidak bisa menerima ketentuan Allah. Ya, sehingga kenapa jadi begini? Kalau karena tidak jadi seperti yang saya inginkan, saya bunuh diri. Itu orang yang apa namanya? Orang yang tidak bisa menerima ketentuan Allah. Ya. Jadi kalau orang yang bunuh diri, ada juga laki-laki, tidak sedikit laki-laki. Laki-laki yang memang mental kerupuk, ya. Dia tidak bisa menerima ketentuan Allah. Dia tidak bisa tersenyum ketika ada masalah. Ini orang-orang yang apa? Punya karakter yang demikian. Ya. Tidak usah apa namanya, tidak usah. Dan memang kenapa rata-rata perempuan yang bunuh diri? Karena perempuan itu kadangkala inginnya dia bermain perasaan. Kenapa jadi begini? Kenapa suaminya harus poligami? Suami saya harus poligami. Iya. Ya, dia bermain perasaan. Memang sakit sih, sakit. Ya. Tapi sebenarnya, ya, ketika dia sakit seperti itu, dia harus menerima segala macam ketentuan Allah. Itu yang paling penting. Ya. Kalau dia bisa menerima ketentuan Allah, ya, seperti itu, maka dia tidak akan apa namanya, akan mudah goyang. Ya, maka mudahnya dia goyang itu karena apa? Karena dia banyak bermain perasaan. Tapi ketika perasaan itu dibimbing oleh wahyu, ya, dia pasti berpikir, oh, ini ujian dari Allah. Allah mengangkat derajat saya. Hidup ini tidak ada yang mulus. Pasti ada apa namanya? Duri, onak dan duri yang harus dilewati. Ya. Seperti tadi yang saya bilang, permata itu akan terlihat indah kalau selalu diasah. Ya. Ujian juga begitu. Keimanan kita akan terlalu kuat kalau dia banyak ditimpa dengan musibah, dengan ujian. Ya. Jadi orang yang menjadi apa namanya, orang yang mulia itu bukan berarti dia mulus dengan berbagai macam kehidupan. Tapi apa? Dia ditimpa dengan musibah. Kalau dia mendapatkan musibah silih berganti tidak pernah berhenti, nah itu tanda bahwa Allah sebentar mengangkat derajatnya. Pertanyaannya, apakah dia bisa sabar atau tidak? Kalau dia bisa sabar, berarti dia adalah orang yang mulia. Dia mampu melewati itu, ya. Dan itu butuh kesabaran yang sangat tinggi. Dan kalau dia bisa sabar seperti itu, insya Allah dia akan mulia di sisi Allah. Ya, yang penting dia bisa sabar. Ya, kesabaran itu. Jadi kenapa perempuan yang banyak bunuh diri? Jawabannya itu. Dia banyak bermain perasaan, dan yang kedua, dia tidak bisa menerima takdir Allah. Yang ketiga, orangnya egoistis. Ya, namanya perempuan itu karakteristik asalnya kebanyakan ya, tidak semua. Ya, kebanyakannya egoistis, maunya ingin menang sendiri. Coba rata-rata coba kalau di kendaraan, ya, kalau ada yang mobil yang belok duluan, coba lihat supirnya pasti perempuan itu. Iya. Atau misalnya motor tiba-tiba belok begini, pasti yang bawa itu perempuan. Tapi kalau laki-laki dia lihat kiri kanan dulu. Kenapa? Laki-laki bermain, otaknya yang bermain. Ya, otaknya yang bermain. Makanya dalam hal seperti ini kita harus banyak melihat dan banyak menyimak, banyak memperhatikan. Ya, kadangkala hidup itu ya tidak semulus apa yang kita pikirkan. Ya, apa yang kita lihat tidak harus kita simpulkan A, bisa saja C, bisa saja D. Ya, bisa saja kita akan diuji dengan berbagai macam ujian, dan itu butuh pengorbanan yang sangat tinggi. Kalau kita bisa melewati itu, insya Allah semua akan mulus. Tapi kalau kita tidak bisa melewati, nah ini berarti kita gagal dengan ujian tersebut. Ya, kita gagal menjadi permata yang mengkilat. Ya, karena apa? Karena kita tidak siap untuk diuji. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, dalam dunia kedokteran, Ustaz, ada istilah namanya eutanasia, ataupun biasa dikenal dengan pasien yang diminta untuk suntik mati karena dengan penyakit yang diderita ini tidak bisa menanggung tidak sanggup lagi menanggung penyakit yang diderita. Nah, ini bagaimana pandangan Ustaz? Iya, sebenarnya sakit yang diderita terlalu berat itu sebenarnya itu pengguguran dosa.
Ya, kita harus terima saja. Tidak perlu kita harus minta disuntik supaya cepat mati. Ya. Tidak perlu. Ya. Cuman kadang kan orang berpikir itu karena dia tidak sabar. Tidak sabar. Intinya kuncinya tidak sabar. Kalau dia sabar, dan sabar itu bukan cuma dilafazkan begitu. Sabar itu berat. Ya. Makanya para ulama mengatakan apa? Inna sabra murrun fi madzaqatihi walakinna awaqibahu halla minal asal. Sesungguhnya kesabaran itu apa? Murrun fi madzaqatihi. Pahit rasanya, tetapi balasannya seperti lebih manis daripada madu. Ya. Pahit, apa namanya? Kita rasakan itu pahit, tapi memang balasannya coba lihat. Ketika kita sabar, semua hal yang di luar dari otak kita akan terlihat. Dia menzalimi kita, ya. Lihat. Kalau kita sabar, coba lihat apa yang terjadi beberapa bulan kemudian. Yang penting kita bisa sabar, ya, karena semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Semua itu ada balasannya. Cuma kadang-kala kita tidak sabar, sehingga kadang-kala itu yang membuat kita agak tumbang di tengah jalan. Karena apa? Karena kita tidak mampu melewati ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik, Ustaz. Nah, ini kalau misalnya kita bicara tentang bunuh diri ini, Ustaz, tidak merugikan orang lain. Nah, ini apa kejelekan dari sikap bunuh diri ini, Ustaz? Iya, memang tidak merugikan orang lain. Tetapi kita merugikan diri kita sendiri loh. Ya, merugikan diri kita sendiri. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa akal kita pendek. Orang bunuh diri itu kan akal pendek. Dia tidak punya solusi. Makanya kalau kita punya masalah, cari teman. Ya. Kita punya masalah, cari teman yang bisa memberikan solusi kepada kita. Jangan lari sendiri. Ya. Jangan gantung diri. Ya. Jangan juga mengkonsumsi hal yang haram. Kadang-kala orang pakai narkoba lah, ya, pakai miras lah, ya. Cari teman curhat. Atau kalau tidak bisa teman curhat, kita sholat malam, kita fokus dalam ibadah, ya. Curhatlah kepada Allah. Allah tidak pernah akan mengecewakan. Ya. Tapi kalau curhat kepada manusia dan salah curhat, itu akan mengecewakan. Ya. Jadi carilah orang yang terbaik yang bisa memberikan solusi kepada kita, dan bukan orang yang mengumbar aib. Orang yang mengumbar aib hari ini engkau curhat sama dia, besok lusa apa yang kita curhatin sama dia akan buka di muka orang umum. Kalau ente bermasalah dengan dia, itu orang yang suka mengumbar aib, ya, modelnya seperti itu. Jadi hati-hati dengan kita salah curhat kepada orang lain tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berkaitan dengan tadi orang-orang yang bunuh diri itu tidak menzalimi orang, memang tidak merugikan orang lain, tapi dia merugikan diri sendiri, dan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari sobat milenial, Ustaz, yang ada di rumah. Jika bunuh diri adalah dosa besar, apakah dibolehkan kita berdoa kepada Allah agar segera diwafatkan karena tidak mau terkena fitnah dunia atau karena sakit berat? Ini bagaimana, Ustaz? Ya, untuk para ulama itu berdoa apa? Ya, amitna alal Islam wa ala sunnah. Seperti doa Imam Ahmad, ya Allah, wafatkanlah saya dalam Islam dan di atas sunnah. Ya. Jadi kalau kita ingin diwafatkan supaya terhindar dari fitnah, ya, terus kalau misalnya saya seperti ustadz, baru saya diminta cepat meninggal dunia, terus siapa lagi yang bisa, orang umat lagi mau belajar sama siapa? Walaupun banyak ustadz, ya, tapi kan ada orang-orang yang memang fans kepada kita misalnya, toh, yang cinta kepada kita, yang ingin mengambil ilmu kepada kita. Terus mereka seperti ayam yang kehilangan induknya, anak ayam kehilangan induknya. Jadi fitnah itu bukan untuk kita hindari dengan kita meminta meninggal, tapi kita berdoa itu fitnah agar dihindarkan dan dijauhkan, ya. Bukan kita menghindar, cara menghindarnya kita minta untuk cepat meninggal, bukan itu, tapi dijauhkan, ya. Dijauhkan ini, saya kalau ada fitnah di sini, tiba-tiba saya fitnahnya di kota, saya lari ke Bualemo, itu dijauhkan kan, gitu. Terjadi fitnah saya di Bualemo, atau terjadi di Bualemo saya di kota, kan begitu. Berarti kita dijauhkan, itu maksudnya. Bukan berarti
Ketika ada fitnah, oh sudah ada fitnah. Ya Allah, cepat wafatkanlah saya Allah supaya Iya, Ustaz. ya tidak seperti Mempersingkat itu. hidup. Itu otak pendek itu seperti itu. Jadi usahakan kalau ada fitnah seperti itu kita doakan, ya Allah jauhkan saya dari, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa fitnatil mahya wal mamat. Ya. Jadi fitnah itu kita berlindung kepada Allah. Jadi kita meminta perlindungan. Ya. Bukan dijauhkan dengan caranya kita harus cepat meninggal dunia. Ya, bukan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana dengan kita mendoakan orang lain untuk cepat mati, Ustaz? Segera ditarik ajalnya, Ustaz. Karena banyak mendatangkan mudarat. Jangan mendoakan orang cepat mati. Ya, doakan orang itu kebaikan. Ya. Jangan terlalu banyak mendoakan orang yang buruk-buruk. Ya, mendoakan buruk itu tanda bahwa hati kita dalam keadaan buruk. Ya, apa yang terkeluar dari lisan kita itu menunjukkan gambaran hati kita. Apa yang status yang kita lontarkan itu menunjukkan bagaimana keadaan hati kita. Ya, berbanyak kita untuk doa-doa kebaikan sama orang lain. Ya, berbanyak kita untuk berbuat kebaikan sama orang lain. Itu yang penting. Karena itu gambaran hati kita. Ya, jangan kita terlalu baper dengan segala sesuatu. Ya, jangan kita terlalu memikirkan hal-hal yang pendek. Usahakan kita berpikir hal-hal yang panjang, yang bisa bisa bermanfaat untuk diri kita. Itu yang penting. Ente mau berdoa dengan begitu-begitu, kita mau mendoakan orang lain agar cepat mati, itu juga tidak bagus. Ya, boleh tidak kita tidak mencela orang, boleh tidak kita tidak mendoakan orang yang buruk. Ya, hidup itu butuh untuk kita berdamai dengan diri kita. Ya, kalau kita mampu untuk tidak memblokir dia, kenapa kita harus memblokir dia? Ya, tidak perlu kita untuk memblokir dia. Ya, hidup itu butuh kejelasan. Ya, kalau butuh kita untuk berdamai dengan diri kita, ya sudah, damai saja dengan diri kita. Tidak perlu untuk kita menyakiti orang lain. Ya, kita memberantas kemungkaran, tidak perlu kita habisin kemungkarannya, tapi kita sebarkan kebaikan. Boleh tidak kita begitu? Ya, kita mau merubah dia, tidak perlu kita mau merubah keadaan, tidak perlu kita harus mendoakan dia cepat mati. Ya, bukan begitu. Ya, tapi kita doakan, kita berbuat kebaikan saja sama dia, dia berbuat baik sama kita, selesai. Itu hidup. Ya. Jadi kita berpikir buruk itu sebenarnya otak kita dalam keadaan rusak, hati kita dalam keadaan rusak. Bisa jadi kita gila. Ya, bisa jadi kita bermasalah hati kita. Ya, jadi doakanlah yang baik sama orang tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nah, selain masalah tentang perekonomian, cinta dan apalagi ya, misalnya perekonomian dan hal lain-lain sebagainya, ini ada juga masalah terkait kasus bunuh diri ini, Ustaz, yaitu kebanyakan juga karena dibully, Ustaz. Banyak dibully, misalnya di sekolah, banyak dibully di kampus. Nah, ini bagaimana kita menjaga ini, Ustaz? Baik. Orang yang tidak siap dibully itu orang yang tipis telinga, hati tipis. Ya, orang hati tipis. Orang yang tidak biasa dibully itu orang yang terlalu manja. Ya, kalau orang tegar dengan bulian, saya kadang-kala di satu grup dibully, saya ada di dalam, saya yang dibicarakan, saya tidak keluar dari grup, saya baca itu bulian itu. Ya, saya baca. Emang saya anggap tidak. Bulian itu menunjukkan apa? Pertama, bulian itu sama dengan obat. Obat itu pahit tapi menyehatkan. Itu bulian. Bulian itu kita lihat, mana yang dikritisi itu kita ambil, kita perbaiki. Ya, kalau tidak ya sudah, abaikan saja. Santai, ini hidup. Orang menceritakan kita sebenarnya itu orang ada sayang sama kita. Ya, orang yang benci sama kita itu senantiasa dia membicarakan kita karena dia ingat kita. Ya, tidak perlu kita harus tidak perlu kita harus sedih. Ya, mindset kita harus kita rubah, ya. Orang membuli kita berarti dia sayang kepada kita. Itu yang kita harus pikir. Sehingga kita tidak pernah membenci sama dia. Sehingga kita tidak pernah berpikir untuk membalas dia. Ya.
Kita kalaupun berpikir membalas kebaikan kepadanya. Ya, itu yang kita pikir. Jangan dibully kita malah balas membuli. Santai, tidak dewasa itu namanya. Dapat tekanan batin ya. Tekanan batin akhirnya bunuh diri ya. Iya. Ya salam. Terlalu pendek itu otak. Otak itu dikasih luas loh. Hati itu jadikan seperti lapangan yang luas, menerima seluruh celaan, menerima seluruh aib orang. Ya. Jangan kayak karakter anak-anak. Ya. Dicela sedikit nangis, dicela sedikit bunuh diri. Otak pendek itu begitu model. Ya. Usahakan ketika dibully tegar. Walaupun kita sembunyi, misalnya kayak laki-laki sembunyi dia nangis, tapi harus tegar. Orang nangis itu bukan karena dia lemah, tapi dia kuat sebenarnya. Ya, kekuatannya dia tumpahkan dengan air mata. Itu orang nangis. Ya, dia harus tegar. Hidup itu begitu. Ente mau sukses harus siap dengan ujian. Orang mencapai derajat wali saja apa? Ingat, ketika orang itu terbuka rahasia Allah apa? Dia siap dengan ujian yang bertubi-tubi. Ya, siap dengan ujian yang bertubi-tubi. Apakah Anda kira itu wali kutub itu seperti Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dan lain-lain ulama-ulama wali kutub itu tidak banyak ujian? Mereka banyak ujian, dan ujian mereka berat. Kalau jatuh kepada kita, kita susah untuk menjalani ujian itu. Ya, tapi lah itu ujian. Kalau ujian itu melewati kita, masya Allah, kita berat. Ya, berat sekali. Ya, tapi itulah ketika kita melewati ujian demi ujian, silih berganti kepada kita, harusnya kita siap dengan ujian tersebut. Kedewasaan itu yang diinginkan. Ya. Kalau Anda dibully, Anda cuma tersenyum, Anda ditunjuk-tunjuk, Anda cuma tersenyum, Anda lihat wajahnya dan Anda tersenyum, berarti Anda dewasa dan dia anak-anak. Tapi kalau Anda membalas, berarti sama dengan dia. Ya, makanya kebodohan itu jangan dibalas dengan kebodohan. Buktikan bahwa Anda itu dewasa dan dia itu anak-anak. Buktikan Anda itu berilmu dan dia orang bodoh. Jangan jauhnya Anda belajar membuat Anda menjawab seperti orang bodoh kayak dia. Jangan. Biarkan dia bodoh, Anda punya ilmu, Anda balas dengan ilmu. Gitu. Anda belajar, Anda jawab dengan ilmu. Jangan Anda jawab juga dengan kayak orang yang tidak belajar. Anda dibully, nampakkan bahwa Anda dewasa dan dia anak-anak. Nampakkan itu. Kalau Anda menjawab, sama saja Anda sama dengan dia. Ya, sama saja. Jadi tidak perlu kita jawab. Tidak semuanya bulian itu kita harus tanggapi. Apalagi kita sudah stres. Ya, sedangkan menanggapi saja tidak perlu. Apalagi so stres. Kalau so stres berarti sudah sudah memasukkan dalam hati. Tidak perlu stres. Senyumin saja. Kita lihat bagaimana kehidupannya nanti. Dia membuli kita, dia menyakiti kita. Kita lihat kehidupannya nanti bagaimana. Apakah dia bahagia? Kamat tadi rutunan. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Kita lihat nanti. Itu saja. Akan terlihat. Tak perlu kita marah-marah. Tak perlu juga kita bersedih. Tapi kadang memang perasaan itu kalau dia tidak mampu, pasti akan ditumpahkan dengan air mata. Itu berat memang. Tapi kalau kita bisa melewati itu, ujian demi ujian, insya Allah kita akan tegar. Ingat, pohon itu kalau dia tidak tinggi, dia tidak kena angin, terpaan angin. Itu menunjukkan bahwa kita tinggi dan dia rendah. Ya, kita dicungkel itu karena dia rendah dan kita tinggi. Kenapa kita melayani orang-orang yang mencungkel kita? Karena dia di bawah dan kita di atas. Ya kan? Seperti itu. Jadi hidup ini simple. Tidak perlu karena bulian kemudian kita dengarkan bulian. Siapa ente? Ya, lihat saja siapa. Orang yang kecil itu akan membahas yang kecil-kecil. Membahas kecil itu apa? Membuli kita, menceritakan aib kita. Karena dia memang orang yang seperti itu. Rendahan. Orang yang besar itu apa? Membahas yang besar-besar. Ya. Yang manakah kita? Apakah orang yang kecil yang membahas aib orang tidak ada kerjaan, atau orang yang besar? Yang manakah kita? Tanyakan sama diri kita masing-masing. Baik, Ustaz, kita akan pending untuk kita lanjutkan setelah ini. Baik, sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya, sobat milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Nah, Ustaz,
tadi kita sudah membahas terkait kasus bunuh diri dan sebagainya. Nah, sekarang kita ingin cari solusinya, Ustaz. Bagaimana cara, kalau misalnya cara Islami, ketika orang yang mempunyai masalah ataupun beban dalam kehidupan, cara mengatasi masalah-masalah ini, Ustaz, bagaimana? Pertama, yang mental down dan sebagainya. bagaimana? Yang mental down dan sebagainya, Ustaz. Cara ketika dia mental down kan banyak masalah. Ya. Nah, ini bagaimana cara Islami? Ya itulah, kalau punya masalah itu pertama, kalau kita hidup itu cari teman yang pas untuk kita curhat. Itu yang pertama. Yang memang pas, dia bagus dijadikan sebagai teman. Teman yang bagus itu apa? Ketika kita bersama dengan dia, kita curhat, dia simpan betul kita punya masalah. Ya. Dan ketika kita bermasalah dengan dia pun, dia simpan masalah kita. Ada kalau teman yang tidak bagus itu apa? Ketika dia bermasalah dengan kita, dia umbar semua aib-aib kita. Berarti itu bukan teman yang baik. Itu bukan teman yang baik, ya. Jadi lihat teman kita itu, teman kita bagaimana, ya. Dan kualitas diri itu menunjukkan bagaimana teman diri kita, teman baik kita. Orang pandai memilih teman itu adalah orang yang juga memiliki kualitas yang tinggi, ya. Kualitas yang tinggi. Jadi tidak perlu kita harus terlalu galau dengan segala sesuatu. Kita harus siap menerima segala macam ujian tersebut. Ini pertama, cari teman curhat yang bagus, yang baik. Yang kedua, semakin dekat dengan Allah, jangan semakin jauh. Itu kadangkala ujian seperti itu apa? Teguran agar kita dekat dengan Allah. Teguran, jangan semakin jauh, ya. Atau yang ketiga, bisa saja itu adalah ujian. Allah mengangkat derajat kita, ya. Allah mengangkat derajat kita. Jadi teguran itu kadangkala kita harus terima dengan lapang dada, ya. Terima dengan lapang dada, santai, ya. Dan memang hidup itu demikian dan butuh kesabaran. Misalnya kalau kita punya kekasih, dia tinggalkan kita, ya. Dia sudah tinggalkan kita lama, kita sudah tulus sama dia, dia tinggalkan, ya sudah. Dan itu diuji, apakah kita itu benar-benar tulus atau tidak. Kalau kita tulus, ya sudah, ente pergi jo. Ente mau balik juga terserah. Dia blokir jo, yang penting kita tidak mau blokir sama dia. Itu dia tulus. Yeah. Kita tulus sama dia, ya. Jadi tidak perlu kita harus gambarkan diri kita, tidak perlu kita harus mengejar juga dia, ya. Biarkan dia dengan hidupnya. Sebentar dia akan sadar bahwa ternyata kita adalah orang yang baik dan dia salah memilih, salah bersikap. Yang penting kita tulus, ya. Kadangkala orang itu akan sadar, nanti dia akan ditimpa dengan berbagai macam musibah. Begitulah hidup, ya. Dan memang kehidupan itu butuh butuh sebuah perenungan, ya. Makanya tiap malam itu kalau ingin terbaik itu usahakan apa? Usahakan kita bisa menjadi orang yang terbaik juga di hadapan Allah, di hadapan teman-teman kita. Banyak muhasabah. Jangan cuma cari-cari kesalahan orang. Ketika kita bersalah dengan orang, yang kita cari itu apa salah saya, ya. Ya. Tapi kalau kita bermasalah dengan orang, oh itu dia yang salah, bukan kita yang salah, berarti dia ego. Dia tidak pernah merasa salah itu. Dan sulit orang bertobat atas orang yang seperti ini, ya. Jadi ketika ada masalah, yang dia introspeksi duluan, apa salah saya, ya. Saya ini sudah berbuat baik sama dia, tapi malah justru ditinggalkan saya, ya. Iya. Sakit itu. Apa salah saya, ya. Saya ini sudah terbaik di hadapannya. Apa salah saya, ya? Ya. Harus kita begitu, ya. Apakah salah ini ibadah saya yang salah? Apakah ibadah saya kurang? Itu yang mulai kita pikir. Sehingga mungkin apakah saya ini banyak dosa sehingga orang-orang yang baik meninggalkan saya? Itu yang mulai kita pikir, ya. Kita berpikir bukan menyalahkan orang lain, tapi kita berpikir mungkin ini salah saya mungkin kurang dekat dengan Allah, mungkin saya banyak maksiat, mungkin saya kurang bertaubat, mungkin saya kurang sholat malam,
ya, sehingga kita tidak bisa menerima sehingga orang-orang malah menjauhi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz, ketika peristiwa bunuh diri terjadi, begitu banyak terjadi di sebuah negeri ini, Ustaz. Nah, ini apalagi sering terjadi pada kalangan remaja. Siapa yang seharusnya yang bertanggung jawab, Ustaz? Apakah orang tua, sekolah, atau pemerintah? Tiga-tiga. Tapi yang paling dominan itu orang tua. Orang tua lalai mendidik. Makanya kalau sayang sama anak, jangan cuma dikasih nikmat. Sekali-sekali anak itu diberikan nasihat. Anak itu jangan hanya diperhatikan makannya, tapi diperhatikan juga sholatnya. Ya. Anak itu jangan hanya diperhatikan permainannya, tapi diperhatikan juga waktunya. Ya. Anak itu coba lihat, kalau antum ke pondok di Jawa, orang tua itu kalau berikan uang puluhan juta dikasih ke pondok, dikasih sama anak itu, tidak langsung dikasih misalnya 10 juta dikasih di pondok untuk kasih sama anak itu, tidak langsung 10 juta dikasih sama anak, tidak, dikasih 100.000 satu minggu, 100.000. Itu kenapa? Dididik mandiri, walaupun orang tuanya orang kaya. Ya, itu dikasih apa? Karena mandiri, disuruh mandiri. Ya, disuruh mandiri itu anak. Jadi begitu modelnya. Ya, jadi kalau kita dikasih seperti itu, ya kita harus harus rela dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, anak itu ketika dia ditimpakan, dengan begitu, berarti kesalahannya sama orang tua. Salah dia menginstal otaknya. Itu yang pertama, menginstal mindsetnya. Ya. Makanya anak itu jangan dididik egoistis. Anak itu dididik tawadhu. Bukan tawarna duit ya. Tawadhu. Memang dia merendah, tanazul. Dia merendah dengan kalau ada masalah, oh saya yang salah. Itu anak yang bagus. Tapi anak yang egoistis apa? Oh dia yang salah, saya yang benar. Itu egoistis itu. Orang tuanya sudah salah mendidik kalau model seperti itu. Ya. Dia sudah salah didikan kalau seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu diajar bagaimana berjuang dalam hidup. Kita perlihatkan bahwa ini ti papa ada berjuang, mencari. Itu dikasih lihat sama anak. Jangan nanti soal makanan, ti papa bawa kue. Harus dikasih pikir, ini ti papa bawa kue dari mana? Itu ditanamkan sama anak kita. Supaya apa? Ketika ada musibah, dia tegar. Dia tersenyum, bukan malah mental cengeng. Ya, tidak rela dengan musibah tersebut. Karena hidup ini tidak ada senang terus. Ente mau senang, tidak ada, pasti akan ada banyak ujian silih berganti. Ya, dan itu butuh kesabaran buat kita. Kesabaran itu paling penting di atas segala-galanya. Jadi kita harus butuh kesabaran yang sangat tinggi. Dalam itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan segala sesuatu kepada anak. Jadi anak itu bukan hanya sekedar kita pikir bagaimana makan, minumnya, dan seterusnya. Tapi yang paling penting apa? Akhlaknya, mentalnya. Itu mental yang paling penting. Kalau mental sudah dididik dengan bagus, insya Allah dia akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Cuman karena dari awal cuma dididik egoistis yang lebih mendominasi, dididik senang terus. Orang tua bawa ini tidak pernah ditanamkan di mindsetnya ini dapat dari mana ya? Apakah ini semudah itu saja dapat, ataukah butuh perjuangan? Kan seperti itu. Betul. Ajarkan anak itu dengan segala macam yang harus dia lewati dalam kehidupan. Kalau dia bisa melewati itu, insya Allah dia bisa tegar, dia bisa sabar dengan ujian tersebut. Ya, dia akan tersenyum. Ya. Orang-orang yang misalnya meninggalkan orang yang baik itu bukan karena orang itu tidak baik, tapi karena apa? Karena dia tidak sabar dengan ujian. Dia belum rela dengan ujian.
yang menimpa kepadanya. Tapi kalau dia rela, saya siap bertempur melewati ujian demi ujian itu. Cuman karena dia tidak sabar, saya takut dicela, saya takut dibenci, saya takut dimarah, iya. saya takut dibully, iya kan? Iya. Saya takut bla 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 bla. Karena apa? Karena dia tidak rela berjuang, ya. Emang apakah dengan kita meninggalkan orang yang baik kita tidak akan mendapatkan celaan di tempat lain? Iya. Malah lebih dahsyat dari itu, dan engkau tidak akan mampu. Sedangkan dengan orang baik saja Anda tidak mampu, apalagi dengan orang yang tidak baik. Iya kan? Iya. Pasti akan lebih tersungkur jauh lagi, dan bisa jadi akan menggadaikan akidahnya kalau dia tidak bisa sabar dengan ujian tersebut. Ada ujian harus kita lewati. Kita harus tersenyum ketika ada ujian, silih berganti. Dan kalau kita bersama dengan orang baik, percayakan sama orang yang baik, mendidik Anda, mengarahkan Anda. Tidak mungkin dia mengarahkan ke arah yang buruk, tidak mungkin. Ya, dia saja sama dirinya dia berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ya. Masa orang yang mendekati sama dia dididik dengan hal yang buruk? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, masukkan ke nalar kita. Kalau saja kita dengan orang baik, kita akan dapat musibah, dan mungkin setelah musibah itu kita akan menjadi orang yang baik. Toh, melewati itu. Tapi kalau kita dengan orang buruk, apakah kita bisa jadi orang yang baik? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bisa saja mungkin, tapi agak lama. Iya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, berhubung waktu kita sudah berada di penghujung, ya. Mungkin sebagai closing statement, Ustaz, pertanyaan terakhir, apakah keadaan aneh dengan banyaknya kezaliman memang merupakan nubuah tentang keadaan akhir zaman ini, Ustaz? Iya, keadaan yang aneh itu kadangkala itu sebagai pelajaran buat kita. Ya. Ya. Dan hidup itu tak semudah apa yang kita pikirkan. Tak semudah apa yang di benak kita. Tapi hidup itu butuh perjuangan. Kebaikan itu juga butuh diperjuangkan. Ya. Ya. Dan hanya orang-orang yang siap berjuang itu yang ingin menjadi baik. Ya. Dan Anda ketika ingin bersama orang baik, tentunya Anda akan berjuang demi kebaikan. Tapi ketika Anda bersama orang buruk, tidak mungkin Anda akan berjuang tentang kebaikan itu. Ya. Tidak mungkin. Yang Anda pikirkan adalah dunia, kenikmatan. Tapi kalau Anda berpikir yang baik, bersama orang baik, ya, segala sesuatu itu adalah baik. Kenikmatan Anda anggap baik, musibah pun Anda akan baik. Kenapa? Karena dibalik dari musibah itu adalah kenikmatan yang sangat besar, yang tak terhingga. Dan di dalamnya ada kemuliaan. Kalau kita bisa sabar dengan ujian tersebut, silih berganti yang datang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ucapkan terima kasih, Ustaz, telah menemani Sobat Milenial dalam sore hari ini. Ya, Ustaz. Baik Sobat Milenial, Ustaz, sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Tetap saksikan terus Robusta ngobrol bareng Ustadz setiap hari Rabu dan Jumat sore di Mimoza TV. Saya Arya Saat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.